Selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih dan memuji nama-Mu, oleh karena Engkau hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengirim Roh Kudus ke atas kami, maka kami di dalam pekerjaan Roh Kudus, dalam hadirat Roh Kudus, kami belajar firman-Mu, dan melalui belajar firman-Mu kami semakin mengenal hati Tuhan Allah bagi kami. Kami semakin mengerti rencana Tuhan Allah yang mutlak bagi kami. Maka kami hanya menuruti perintah Tuhan Allah saja, mengandalkan kepada Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Maka dalam pekerjaan Roh Kudus, mengajar firman Allah dan belajar firman Allah bersama-sama, maka memuliakan nama Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai saat ini saudara-saudara mengirim kesaksian yang tertulis dan mengirim video yang bisa mendengar, maka saya membaca, saya mendengar, kemudian saya terharu juga. Kemudian di antara kesaksian atau video yang baik, memilih 2 atau 3, kemudian mengirim lagi kepada guru-guru yang sudah pernah mengajar di sekolah kami, kemudian alumni yang sudah pernah belajar di sekolah kami juga, untuk mendengar, untuk membagi bersama-sama. Jadi saya usulkan lagi, kalau kami hanya belajar saja, memang hanya mendapat pengetahuannya, sehingga nanti bisa menjadi hanya sombong saja ya. Tapi setelah kami belajar, kemudian pasti membagi dengan cara yang baiknya. Kita langsung menulis apa yang terharu, apa yang belajar, menyadari pada waktu itu menjadi milik kita, itu menjadi pengetahuan yang hidup bagi kita. Atau tempat misi, saudara-saudara langsung mencoba mengajar apa yang sudah diajarkan. Pada waktu itu bisa menyadari ajaran yang baru, atau itu menjadi milik saudara-saudara, yaitu saudara-saudara memiliki pengetahuan Alkitab yang hidup. Maka itu menguatkan iman saudara-saudara. Amin. Kalau begitu hari ini kita melanjutkan Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai 7. Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai 7. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah dapat? Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Teks ini key sentence-nya akulah jalan. Akulah jalan. Ayat 5. Thomasnya bertanya ya. Ayat 5 lagi, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemudian ayat 8. Ayat 8, Filipusnya tanya lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, menunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kamu. Kemudian ayat 20.
di belakang ayat 20. Ayat 22. Oke. Ayat 22. Yudas. Oke, membaca ayat 22. 자, 1, 2, 3. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. 자, sekarang Thomas, kemudian Filipus, kemudian Yudas, bukan Iskariot, tanya kepada Yesus. Kemudian terhadap pertanyaan itu, Yesus menjawab. Kemudian menjelaskannya. 자, waktu kita memperhatikan pertanyaan Thomas, pertanyaan Filipus, pertanyaan Yudas, kita menyadari bahwa mereka belum tahu siapakah Yesus. Mereka belum tahu mengapa Yesus datang ke dunia ini. Dengan kata yang lain, dengan tujuan apa Yesus datang ke dunia ini. Kita sudah belajar bahwa setiap kali kita membaca 4 kitab Injil, senantiasa perlu membaca dengan 2 pertanyaan. Yaitu, pertanyaan pertama, siapakah Yesus? Kemudian, yang keduanya, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Atau, Yesus melakukan apa di dunia ini? Lebih konkretnya, sambil membaca 4 kitab Injil, kita secara konkretnya perlu bertanya, siapakah Yesus bagi saya? Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Untuk saya. Yesus melakukan apa untuk saya di dunia ini? Karena itu menjadi pengakuan iman kita. Tapi dalam teks ini, Thomas, Filipus, Yudas, mereka bertanya. Kemudian bertanya seperti anak kecil. Misalnya Thomas di dalam Yohanes adalah murid yang tidak percaya kepada Yesus. Yaitu Thomas dijelaskan sebagai peragu atau orang yang skeptis. Misalnya Yohanes pasal 20 ayat 25. Saya membaca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat 25. Yohanes pasal 20 ayat 24-25 membaca bersama-sama. Sudah? 24-25. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, dia tanya ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Orang yang skeptis, sebagai orang yang peragu, Thomasnya bertanya seperti ayat 5, ini tidak aneh. Karena belum tahu siapakah Yesus, belum tahu Yesus melakukan apa di dunia ini. Maka Alkitab adalah jawaban terhadap masalah-masalah kita. Alkitab adalah jawaban terhadap
persoalan kita. Oleh karena, coba membaca. 자, Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 24. Kita membaca bersama-sama. Sudah? Ia menghalau. 자, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalanya beberapa kerub dengan pedang dan bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. 자, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur. Begitu ya? Jadi manusia dikeluarkan dari Taman Eden setelah berbuat dosa. Jadi bagi manusia ada masalah yang terbesar, yaitu bagaimana orang berdosa bisa dikembalikan kepada Tuhan Allah yang adil. 자, lagi. Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 12. Keluaran pasal 19 ayat 12. Sudah dapat? Keluaran pasal 19 ayat 12. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tuhan Allah membuat batasan agar bangsa Israel tidak bisa mendekati, tidak bisa mendaki gunung kepada Tuhan Allah. Ini artinya apa? Di antara Tuhan Allah dan bangsa Israel, di antara Tuhan Allah dengan manusia ada batasan oleh karena dosa manusia. Yaitu ini artinya dosa manusia masih belum selesai, masih belum diampuni. 자, kemudian Ibrani pasal 9 ayat 8, saya langsung membaca. Ibrani pasal 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. 자, menurut Kejadian, sebagai keturunan Adam, semua manusia menjadi orang berdosa. Karena sebagai wakil Adamnya melanggar perintah Tuhan Allah, yaitu makan buah yang dilarang. Jadi, menurut Kejadian pasal 2, manusia yang berbuat dosa harus meninggalkan Tuhan Allah. Yaitu Tuhan Allah adalah terang. Kemudian manusia yang berbuat dosa menjadi gelap. Sehingga terang dan gelapnya tidak bisa berada bersama-sama. Maka manusia yang menjadi gelapnya meninggalkan Tuhan Allah. Menurut Alkitabnya, manusia harus dikeluarkan dari Taman Eden. 자, mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Menurut gambar dan rupanya Tuhan Allah menciptakan manusia, artinya Tuhan Allah menciptakan manusia yang mempunyai kepribadian, yaitu Tuhan Allah mau bersekutuan dengan manusia secara pribadi. Kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ini artinya memberikan roh kepada manusia untuk berkomunikasi secara rohani. 자, mengapa Tuhan Allah membuat manusia begitu? Melalui persekutuan, Tuhan Allah membuat manusia memahami hati Tuhan Allah dan rencana Tuhan Allah.
setelah manusia meninggalkan Tuhan Allah, manusia mempunyai pergumulan yang terbesar. Masalah yang terbesar itu adalah bagaimana manusia bisa dikembalikan kepada Tuhan Allah untuk tinggal bersama-sama sambil bersekutuan secara pribadi dan rohani. Lebih konkretnya, bagaimana orang berdosa bisa dikembalikan kepada Tuhan Allah yang benar, maka bisa tinggal bersama-sama selama-lamanya. Dengan kata yang lain, setelah manusia meninggalkan Tuhan Allah setelah berbuat dosa, jalan untuk kepada Tuhan Allah tertutup ya. Itu adalah masalah yang serius. Maka terhadap pertanyaan ini, terhadap masalah ini ada jawaban. Itu adalah menurut Yohanes pasal 10 ayat 9. Coba. Yohanes pasal 10 ayat 9. Yohanes pasal 10 ayat 9. Yesus mengatakan, akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Menurut Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Yesus adalah pintu. Tapi Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalannya. Ungkapkannya berbeda, tapi artinya sama. Maka kita perlu memikirkan pengumuman Tuhan Yesus ini. Akulah jalan, akulah pintu. Menurut ayat 2, Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Walaupun di surga ada banyak tempat tinggal, tapi jalan ke surga sudah tertutup oleh karena dosa-dosa kita, kemudian tidak terbuka bagi kami. Memang tempat tinggal di surganya hanya menjadi sia-sia saja. Betul? Setelah Adam yang mewakili manusia berbuat dosa, dia harus meninggalkan Tuhan Allah, dia harus dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi manusia yang meninggalkan Tuhan Allah harus dikembalikan kepada Tuhan Allah lagi untuk tinggal bersama-sama sambil bersekutuan. Kalau itu mengapa Yesus datang ke dunia ini? Jawabannya, Yesus menjadi jalan untuk datang kepada Tuhan Allah. Jadi, untuk menjadi jalan datang kepada Tuhan Allah, Yesus menjadi tebusan bagi kita. Yesus menjadi tebusan bagi orang berdosa, maka bagi orang berdosa jalan kepada Tuhan Allah terbuka. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayat 51. Coba. Yohanes pasal 1 ayat 51. Yohanes pasal 1 ayat 51. Membaca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 51. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini menunjukkan apa? Yakubnya pernah bermimpi.
di dalam mimpinya malaikat-malaikat Tuhan Allah turun naik ke langit ya. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 51-nya mimpi Yakub dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena apa? Siapakah turun naik kepada anak manusia? Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yaitu Tuhan Yesus menjadi tangga yang menjembatani orang berdosa dan Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah membuat kita bisa turun dan naik kepada Tuhan Allah. Jadi tentang itu Ibrani pasal 10 ayat 20. Langsung baca ya. Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 자, Yesus di atas kayu salib secara akhirnya mengatakan bahwa sudah selesai. Sudah selesai artinya rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak bagi orang berdosa selesai melalui tubusan Yesus Kristus. Pada waktu itu sebagai bukti tentang itu, tabir dari bait suci terbelah dua, dari atas ke bawah. Maka pengikut-pengikut Yesus bisa datang kepada Tuhan Allah, yaitu bisa masuk ke tempat Maha Kudus yang berada hadirat Tuhan Allah, yaitu jalan kepada Tuhan Allah terbuka melalui tubusan Yesus Kristus. 자, kalau di sini kita perlu bertanya, 자, melalui jalan yang baru dan jalan yang hidup, siapakah pertama kali masuk ke dalam tempat Maha Kudus? Itu adalah Yesus Kristus. 자, menurut Ibrani pasal 6 ayat 20, saya membaca lagi. Ibrani pasal 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yaitu Yesus pertama kali datang kepada Tuhan Allah di tempat Maha Kudus melalui jalan yang baru dan jalan yang hidup. Oke? Maka pengikut-pengikut Yesus juga bisa datang kepada Tuhan Allah, yaitu bisa masuk ke tempat Maha Kudus. 자, Yesus Kristus pertama kali masuk ke tempat Maha Kudus sebagai perintis. Tentang itu, menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 20, saya membaca, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus Kristus pertama kali masuk ke jalan yang baru dan hidup. 자, pada perumpamannya, Yesus memotong pita waktu selesaikan membangun gedung yang besar atau membangun jembatan yang panjang. 자, sebelum mulai jalan-jalan, pemimpin-pemimpinnya berdiri bersama-sama kemudian memotong pita. Pada waktu itu orang yang paling tertingginya, paling maju depan, lewat jalan itu, lewat jembatan itu. 자, sama seperti itu, Tuhan Yesus memotong pintu untuk datang kepada Tuhan Allah. Maka
semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang mengikut Yesus bersama-sama datang kepada Tuhan Allah. Oke? Jadi tentang itu Petrusnya berkata seperti ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 saya membaca. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. 자, dalam Yohanes pasal 14 ada kata pergi. Kata pergi banyak kali dipakai. Misalnya ayat 2. Di mana di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi. Aku pergi. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ayat 12. Secara pribadi membaca ayat 12, ayat 28 juga pergi. Di sini kata pergi artinya apa? Yesus pergi. Yesus pergi kemana? Yesus pergi ke Jakarta? Yesus pergi ke Mamasa? Waktu saudara-saudara diutus ke tempat misi? Di sini pergi. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib, maka Yesus pergi. Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga dibangkitkan lagi, yaitu dia akan naik surga. Memang banyak orang berpikir Yesus pergi, Yesus akan naik ke surga. Tapi ini artinya yang sangat sempit. Di sini kata pergi, Yesus pergi, artinya sangat luas artinya. Yesus memikul salib. Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian Yesus akan dibangkitkan lagi di antara orang mati. Kemudian Yesus akan naik ke surga. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang mulia. Ini artinya Yesus pergi. Kalau itu Tuhan Yesus membuka jalan agar orang berdosa datang kepada Tuhan Allah, agar orang berdosa dikembalikan kepada Tuhan Allah yang benar. Kemudian setelah membuka jalan itu, Yesus pertama kali pergi ke Tuhan Allah melalui jalan itu. Maka jalan itu menjadi jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita. Maka menurut ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Maka Yesus menjadi jalan yang satu-satunya bagi orang berdosa bisa datang kepada Tuhan Allah. Ini artinya akulah jalannya, akulah jalan. Okay. Kemudian yang kedua, akulah jalan, kemudian akulah kebenaran. Kebenaran, kalau kebenaran dijelaskan secara filosofis, memang di sini tidak cocok. Dalam Yohanes, kebenaran itu berarti apa? Kita membaca firman Allah ini, kemudian bisa memahaminya dengan baik. Membaca lagi Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 17. Membaca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sudah? Membaca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 17. 1, 2, 3.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 33. Yohanes pasal 5 ayat 33. 자, 요한nes pasal 5 ayat 33 membaca bersama-sama. Kamu. 자, 1, 2, 3. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Kemudian Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32 membaca. Yohanes pasal 8 ayat 32. 자, 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan mendekatkan kamu. Okay? Kemudian Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat 37. 자, 요한nes pasal 18 ayat 37. 자, membaca. Maka kata Pilatus. 자, 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jam Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. 자, di sini Yesus adalah jalan dan kebenaran. 자, biasanya kebenaran itu artinya apa? Kebenaran itu. Kebenaran menunjukkan suatu fakta yang tetap, yaitu di dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, itu tidak berubah, tidak bengkok. Itu adalah kebenaran. Itu kebenarannya tidak berubah. 자, di sini kita perlu bertanya, mengapa Yesus Kristus saja adalah jalan yang satu-satunya kepada Tuhan Allah? Isi jawaban terhadap pertanyaan ini adalah kebenaran. 자, untuk Tuhan Allah menyelamatkan kita, Tuhan Allah perlu bergumul. Oleh karena Tuhan Allah mempunyai dua macam karakter atau dua macam sikapnya. Yaitu yang pertama, kasih, dan keduanya keadilan. Kasih dan keadilan. Menurut hukum Tuhan Allah, orang berdosa harus mati. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. 자, bagaimana Tuhan Allah memuaskan dua macam karakter sendiri, yaitu keadilannya dan kasihnya. Dengan cara apa dia memutuskannya? 자, kita sudah tahu dengan baik, Tuhan Allah mengasihi kita yang menjadi keturunan Adam, yaitu menjadi orang berdosa. Setelah Adam yang mewakili manusia melanggar perintah Tuhan Allah tentang enggak boleh makan buah yang dilarang, semua manusia menjadi orang berdosa. 자, kemudian Tuhan Allah di Taman Eden lebih dahulu datang kepada Adam dan Hawa dan panggil. Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka
menimpakan segala dosa kita kepada anak tunggal Yesus Kristus. Yesus Kristus, seperti kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus belum mengenal dosa. Yesus Kristus tidak ada dosa. Yesus Kristus belum pernah berbuat dosa satu kali pun sepanjang umurnya. Yaitu Yesus sebagai anak tunggal, Yesus sebagai orang yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, memikul segala dosa manusia. Maka dia menjadi orang berdosa. Dia dihukum oleh Tuhan Allah sebagai orang berdosa. Dia ditolak di atas kayu salib dari Bapa sendiri. Maka itulah menyakitkan hati Yesus. Dengan cara yang luar biasa, maka dia berkata dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di atas kayu salib Yesus sebagai orang berdosa dia dihukum, yaitu dia ditolak oleh Tuhan Allah, oleh Bapa sendiri. Maka dia berkata dengan suara nyaring begitu. Yesus memikul segala dosa kita, kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu menunjukkan kasih. Kemudian itu menunjukkan dihukum. Dengan kata yang lain, keadilan. Jadi Yesus mati di atas kayu salibnya memuaskan dua ciri khas karakter Tuhan Allah, yaitu keadilan dan kasih. Misalnya ada suatu kerajaan yang mau mengembangkan, mau berkembang. Tapi di dalam kerajaan itu ada banyak orang yang mencuri. Ada banyak orang yang melanggar hukum kerajaan itu. Maka raja yang keras suatu hari umumkan hukuman yang luar biasa. Orang-orang yang melanggar hukum negara itu, dua matanya dicungkil. Tapi suatu hari seorang yang melanggar hukum negara itu ditangkap kemudian dibawa kepada raja. Rajanya melihat, wah, terlalu heran. Penjahat itu adalah anak sendiri, anak laki-laki sendiri. Jadi rajanya mulai bergumul. Dia mementingkan keadilan negara itu, kerajaan itu, dia harus membunuh anak laki-laki sendiri. Dengan cara apa? Dua matanya dicungkil. Terlalu mengasihi anak laki-laki sendiri, maka tidak menghukum, keadilannya dihancurkan. Maka di antara keadilan, yaitu penghukuman dan kasih, dia banyak bergumul. Tapi banyak bergumul, kemudian suatu hari dia umumkan hasil hukumannya. Kemudian pada mengumumkan hasil atau keputusan hukuman itu, semua bawahan-bawahannya heran sekali. Karena raja yang mempunyai dua mata, satu matanya dicungkil. Kemudian anak laki-laki harus mati dengan dua matanya dicungkil. Anak laki-laki raja itu satu matanya dicungkil juga. Ini artinya apa? Raja itu memuaskan keadilan dan kasih melalui dia mencungkil satu mata, kemudian anak laki-laki juga satu matanya dicungkil. Maka memuaskan keadilan dan kasih. Contoh seperti ini. Tuhan Allah menimpakan segala dosa manusia kepada anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang tidak ada dosa, tidak mengenal dosa,
tidak pernah berbuat dosa. Untuk menghukum, yaitu untuk keadilan. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib memuaskan keadilan Tuhan Allah dan kasih Tuhan Allah. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Kemudian apa? Dikuburkan, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan lagi. Melalui kebangkitan Yesus, Yesus membuktikan bahwa Tuhan Allah membuktikan bahwa segala dosa kita tetap sudah diampuni. Dulu saya pernah menjelaskan orang yang